bertemu dalam pergerakan yang itu memang sudah menjadi kewajiban. Kita tahu output dari PD PKPNU atau PKPNU sebelum tahun 2022 tidak lain adalah sosok yang kuat secara ideologi, berjejaring secara struktur, kemudian memiliki kesamaan agenda, lalu bergerak bersama-sama dengan aksi yang nyata. Saking indahnya kalimat ini sampai-sampai saya nggak bisa mengulang. Bekal ideologisasi yang kita pompa misalnya dengan semangat siapa kita, gitu ya, itu hakikatnya membangun mindset, membangun pola pikir, membangun gerak hati yang koheren, gerak hati yang terpadu di antara hati dengan pikiran. Nanti kita akan singgung sedikit atau banyak juga tidak masalah, tergantung waktu yang disediakan, bagaimana kader penggerak NU di Kabupaten Cilacap, lebih khusus lagi di MBCNU Kaunganten, ini ritmenya terjaga. Tadi disampaikan oleh koordinator kader, katanya ada 450-an kader penggerak NU di Kaunganten. Ini yang hadir ya ada 40% atau lebih. Ini menurun, yang hadir 140, ini baik data 140 dari 450. Berapa persen berarti? Ya 30 sampai 40. Apakah ini indikasi bahwa secara ideologis maupun harokah kader penggerak NU itu mengalami penurunan? Tidak. Yang hadir ke sini itu karena memang niatnya masih kuat untuk menghadiri acara ini, hadir sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama. Yang tidak hadir di sini mungkin menghadiri kegiatan lain, tapi tetap semangatnya sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama. Jadi kehadiran ini bukan ukuran mutlak. Kok hadir nang ruangan biar nasi ngobrol dewek-dewek. Ada yang sudah tidak sesuai lagi. Kalau di dalam kelas PDPKP itu mutlak nggak boleh megang HP, tapi di sini apa nggawe aturan maning? Kan nggak gitu. Enggak, ini saatnya selfie, ini saatnya foto-foto dan sebagainya. Nek ora selfie meriang. Jadi pergerakan kader itu sendiri bersifat dinamis. Kalau dibandingkan dengan misalnya MBC-MBCNU lain, ya saya pastikan Kaunganten ada di level 10 besar lah. 10 besar. Karena apa? As-sabiqunal awalun PKPNU itu ya Kaunganten. Yang memulai pertama kali PKPNU
HDC itu ya kawungan waktu itu di ujung Manik. Yang dari ujung Manik mana? Anu merek ngidul. Langgar acara ini nang kali jeruk ya mungkin orang semene sing rapo. Alhamdulillah. Niku pengantar mawon nggih, pengantar. Terus kita tidak boleh pesimis. Kalau kita kembali kepada dawuh Hadratul Syekh, ini kalimat yang ketika saya tugas dimanapun pasti saya dengung-dengungkan beberapa kali. Kita ingatkan kembali. Fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wad du'afa'i wal aqwiya ila hadil jami'atil mubarakati al mausumati bi jami'ati nahdlatul ulama. Hadratul Syekh 1926-27 sudah dahulu. Berbondong-bondonglah kalian semua dan para pengikut kalian. Berbondong-bondong kemana? Ila hadhil jam'iyatil mubarakati, ke dalam jamiah ini, jamiah yang penuh dengan keberkahan. Al-mausumati bi jami'ati nahdlatul ulama. Jamiah yang penuh keberkahan itu adalah jamiah yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama. Mulane siki viral, bapakku NU, ibu muslimat, kakangku Ansor, Bayu Fatayan, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Ya bang, ngalor ngidul gawa berkah. Tapi kenapa mau ngalor karo ngidul tok? Mestinya anak ngetan karo melu NU pancen nikmat, ngetan ulun bermanfaat. Ya kan cukup anak ngalor ngidul karo ngetan ulun tok wong anak dhuwur karo melu NU pancen nikmat, ngisor dhuwur ajan cepat. Ajan cepat siapa kita? Kuwi jenengane orang cepat. Siapa kita terserah lu. Ngomong anak mati kok. Melu NU pancen nikmat, bejo dunia. Melu NU pancen nikmat, dadi sugih adoh mlarang. Dadi sugih adoh, sugih kebaikan, sugih keberkahan dan lain sebagainya. Ngono digawe maning apa sih kira-kira? Aja mung ngipet tok. Anu berkah anu wis genah. Siki ana manfaatnya apa ora? Berkate kok wis ana. Ber-NU sing barokah. NU itu sendiri sudah dijamin oleh Hadratul Syekh mesti mengandung berkah. Wong dene berkah nang ujung mani kalau nang bojong diterjemahkan kalau berkatan kaya kuwi ya ora masalah. Wong kae kan anu sikirane ya siman dan kebocahan lah. Nyatane bapak NU, ibu Kang Mas Ansor Bayu, kira-kira kan wis sikirane Ibnu apa Ibnu malah ikatan balita NU. Berbondong-bondonglah kalian semua ke dalam jamiah yang penuh berkah. Kalau Hadratul Syekh sendiri sudah menjamin NU adalah
organisasi yang penuh berkah, maka niat di dalamnya menjadi sangat penting. Niat ber-NU niku nopo? Maka maksud ber-NU niku nopo? Saderenge mlebet niat lan maksud, kita bedah kembali syaratnya ber-NU derek hadratus fadkhuluha bil mahabbah. Bil ber-NU niku kedah duwe modal cinta, demen remen. NU sesuai namanya adalah Jamiah Para Alim Ulama. Jadi kita harus punya modal cinta kepada ulama. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Nahdlatul, kepada para ulama, kita akan terhalang untuk mencintai Nahdlatul Ulama. Yang kedua kata Hadratus Syekh, wal widad, ber-NU niku kedah bermodalkan kasih sayang. Niki mangke diterjemahkan cita-cita NU yang sangat mulia, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi gelang NU kok bentakan orang dadi men dhuwur arep muktamar men pada bedakan, ngingsor tetep jalan, koine jalan, turbane jalan, muslimat partainya jalan, semuanya bergerak semuanya. Kasih sayang niku wonten enten ati, diwujudkan dalam bentuk sikap tindakan. Sing sepuh dos pundi tindakan perilakune dateng ingkang nem kados pundi tindakan perilakune dateng ingkang sepuh niku wau mengku akhlak. Wal ulfah sing nopo Kyai? Lemah lembut ya. Wal widad wal ulfah, lemah lembut. Nek instruktur mah ora bisa lemah lembut. Wong agi mengkader nganggo bahasa gemulenya angel. Siapa kita? Siapa kita? Wis awan semangat ngepele juga wis bermudah. Tegas. Wal ittihad, ber-NU harus mengedepankan rasa persatuan. Makanya DPD PKPU wiridane niku antara ini siapa kita niku aja kelalaian. Begitu oleh instruktur diulang-ulang siapa kita nganti pegel, nganti kesel, benar ngantuk dari siapa kita. Orang kober sing turu siapa kita, kaget jantungnya. Ya men aja kelalen bahwa waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dalam konteks berorganisasi NU, salah satu jawabannya ya siapa kita. Jawaban ini ewo dene jenengan seniki teng muslimat, sing muslimat ngaco muslimat. Nanti saya tanya siapa kita, mesti N. Tapi kalau siapa Anda, muslimat, boleh. Harus mengedepankan rasa persatuan. Selanjutnya syarat ber-NU menurut Hadratus Syekh itu adalah wal ittisal bi arwahin wa ajsadin. Ber-NU itu kudu genep 100%. Lirpamane Islam kudu kafah, ber-NU juga kudu kafah. Dohiron wa batin.
Ber-NU ora mung nang ati tok, ber-NU ora nang pikiran tok, ber-NU juga ora nang lambe tok. Kudu nyambung. Nek ora nyambung kan selentak. Ngakune NU tapi ora gelem ber-NU. Dan ini sih kata banget. Sebab pemahamannya terhadap ke-NU-an masih perlu ditingkatkan. Kulo kadang-kadang mandan keras bab intisol ini. Sebab intisol ini mengku konsekuensi. Menkon intisol biar wahid wajadin teng PDPKPN jenengan di BA. Gitu. Di BA. Maka BA itu menjadi simpul tali persatuan kita sebagai sesama kader penggerak Nahdlatul Ulama. Sayangnya tadi mungkin lupa tidak ada tajdidul bai'ah. BAT wonten pinten butir? Wis kelalen. Ya ora apa-apa. Sing penting wis tekan ati. Ittisolnya ora muni. Zaman nyuwene nyuman dan keras. Ketika PWILS dinyatakan bukan bagian dari Nahdlatul Ulama, maka siapapun banser yang ikut Ansor sekaligus ikut PWILS, menurut saya harus milih. Milih nang banser apa nang PWILS? Milih nang Ansor apa nang PWILS? Jadi kelaminnya itu jelas. Orang double kelamin. Orang kena bengi nganggo seragam Banser, sore nih nganggo seragam FPI. Ini identitas harus kita pertegas karena kita sudah berbaiat dan kita wujudkan baiat itu dengan bentuk konsekuensi dan keistiqomahan. Bulannya sini PWILS kayaknya juga dilamani bubar. Wong Gus Abbas itu kan karena memang moncer di internal Banser. Gus Abbas nama besarnya itu juga karena diangkat oleh Banser. Ki bagian ki kok diedit Mas. Unyung dilaporna malah kayak siapa. Tapi saya tegas katakan bahwa bermuslimah saja cukup. Ewan dene arep PKK teng desa Bojong muslimat apa itu? Muslim. Dasa wisma wis ngana digoleki dasa mesti nang ngono juga ana unsur Wangsul dateng intisol kudu nyambung. Artine NU sing diucapna juga hari ini tantangan kita ber-NU juga semakin tinggi. Betapa kemudian identitas ke-NU-an kita itu hari ini mulai terkoyak. Sengaja ormas 11 misalnya mengkoyak-koyak Muhammadiyah. Hari ini sudah mengkampanyekan bagaimana pertemuan Hadratus Syekh dengan Pak Darwis dalam satu guru yang namanya Kiai Haji Soleh Karam. Jadi Muhammadiyah juga punya sanad. Ketika kita diperkenalkan istilah halal bihalal sebagai cetusan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di era 60-65, Muhammadiyah sekarang sudah membuka dokumen halal bihalal wis ana nang Muhammadiyah 1924. Jadi saudara kita ini semakin hijau hari ini. Jangan-jangan ku anak Muhammadinu.
tadi bil mahabbah wal widad wal ulfah wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa jasadin. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di kitab Muqaddimah Al-Qanunil Asasi li Jamiyati Nahdlatul Ulama karya Hadratus Husain. Nanti jenengan baca lagi. Jangan sampai kehilangan kendali, jangan sampai kehilangan pondasi lah. Bola-bali NU-an. Ujung-ujungnya uru. Orang NU urunan ya bentel Pak. Diganti mulanya. Kalau untuk NU pakai infak, pakai sedekah, pakai hibah, pakai zakat. Karena dengan urunan mesti motivasinya beda dengan infak. Nek dengan infak mesti motivasinya kepengen dapat pahala, tapi nek urunan urunan wis ngedumel dhisik. Iya apa iya? Urunan pira nggo kegiatan iki. Sing urunan 15.000, sing infak second. Ingat ya, bil mahabbah wal widad wal ulfah wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa jasadin. Niku pondasi ber-NU. Baru setelah itu kita berharap akan adanya keberkahan bersama Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya katakan bersama Jamiah Nahdlatul Ulama, la muslimatnya kepribun, fatayatnya kepribun, muslimat, fatayat, ansor, dan semua badan otonom menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Makanya Anda kader penggerak NU yang sudah ikut PDPKPNU kok berasal dari muslimat, kembali kepada muslimat. Yang dari fatayat kembali kepada fatayat. Semuanya bergerak tentu dalam kendali Rois Surya, dalam kendali struktur. Kader penggerak NU nggak boleh bikin struktur tandingan. Nek koordinator boleh, tapi nek ketua, sekretaris, bendara orang ini engko ya jadi bayangannya MBC itu nggak boleh. Jangan sampai kemudian kader ini bergerak diam-diam di dalam struktur, tapi untuk tujuan yang tidak sebagaimana mestinya. Kalau keberkahan ber-NU dipandang, dipahami sebagai bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, maka logikanya bermuslimat dadi tambah apik, apik disit, ayu bonus. Muslimat yang sih kepengen ayu, suwe-suwe juga layu, main gue hake patahnya. Bertambahnya kebaikan tidak hanya masalah hubungannya dengan penampilan. Yang anaknya muslimat ya seperti itu. Seragamnya hijau, kadang orang kembar hijau, anak tubuhnya belondang-belondang. Dilalah tetangga sebelah juga seragamnya Aisyah gitu. Seragamnya mirip sih batik, SPOE, KPKP. Saya khawatir nanti pada saatnya generasi kita itu akan semakin susah membedakan identitas organisasi. Oleh sebab itu niat golek berkah di dalam NU menjadi sangat penting. Gali, cari apa yang berpotensi menjadikan keberkahan dengan bernahdlatul ulama. Keberkahan dalam pengertian kebaikan maupun keberkahan dalam pengertian kebermanfaatan. Halo? Mulai ngantuk? Niku tulung dengan ugemi Cilacap
Besok kita mau menyelenggarakan PDPKPNU khusus untuk muslimat. Khusus untuk, karena hari ini sesuai peraturan perkumpulan muslimat termasuk badan otonom yang punya kewajiban anggota dan pengurusnya mengikuti PDPKPNU. Di Jawa Tengah, Cilacap yang kedua setelah PCNU Purbalingga. Besok tanggal 16, 17, 18. Sepuh-sepuh pokok pada melu PDPKPNU, yaitu amanat perkum. Jadi kita coba untuk merintis. Lagian yang namanya badan otonom muslimat kan ya orang anak kaderisasi. Pokoknya pantas diseragami muslimat ya, melu muslim. Sing jane wis usiane muslimat kadang-kadang isi betah nang patah. Urung pede bergabung karo sinang banser wis kaki-kaki isi banseran bae. Jangan. Inilah uniknya Nahdlatul Ulama. Jadi agar lepas baju banser wis kaki-kaki tapi lepas baju banser kayaknya wedi kelangan berkah. Dipandangnya mungkin keberkahan hanya ketika menggunakan seragam. Yaitu masing-masing lah. Silakan panjenengan eksplor, silakan panjenengan gali lagi keberkahan macam apa yang sudah panjenengan dapatkan di dalam Nahdlatul Ulama. Yang pasti NU yang dideklarasikan sejak awal penuh keberkahan sudah terbukti melampaui 100 tahun. Itu kan kalau tidak karena ada keberkahan di dalamnya, bisa jadi NU sudah tumbang. Banyak organisasi-organisasi partai politik maupun ormas sobat yang pada akhirnya tumbang karena jauh dari nilai-nilai keberkahan. Kemudian maksud dari ber-NU kata Hadratul Syekh niki kula terus terang mawon ngepek nggih. Disebutkan dalam kitab beliau atau catatan beliau dari muktamar ke muktamar, wa'lamu ikhwani anna maksudul istimai, satu maksudnya berkumpul berjamiah itu satu diantaranya adalah murabitatu qulubi ahli ilmi wa ahli madhab. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah sangat cermat sekali. Akan datang bahaya lebih besar ketika umat tidak segera disatukan dalam satu kesatuan ilmu yang diejawatakan di dalam pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam Islam waktu itu. Dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam Islam itu adalah bentuknya apa? Madhab. Jadi ada pertalian ilmu sekaligus pertalian ahlul madhab yang menjadi tujuan dari didirikannya Nahdlatul Ulama. Mulai sampai sini ormas keagamaan di tanah air yang masih sangat kenceng berpegangan terhadap madhab ya Nahdlatul Ulama. Karena memang yang menjadi ruh keilmuan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama adalah pertalian keilmuannya para ahli madhab. Nanti berkembang tidak hanya madhab dalam konteks syariah dan fikih, tapi berkembang ke ranah akidah, juga ke ranah tasawuf. Akidahnya sinten? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tasawufnya sinten? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain sebagainya. Dan yang paling teguh memegang semua itu sampai hari ini warga Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU ruhnya itu.
sampai direwangi perang nang media sosial. Siji nganggo rupiah, orang nganggo hisab, siji nganggo hisab, orang nganggo rupiah, siji nganggo rupiah plus nganggo hisab. Itulah NU yang nganggo hisab, tapi validasinya harus dengan rupiah. Dasarnya nopo? Sumu liru yatihi, waftiru liru yatihi. Tapi ormas sebelah kayaknya mau meninggalkan hadis ini. Mulanya ormas sebelah juga bisa dinyatakan semakin menjauh dari ahli sunnah wal jamaah. Tantangannya kita niku nek anten terjadi perbedaan-perbedaan berat Pak ke depan ini. Mulai puasane melu dewek, badane melu sebelah. Mulai puasane melu sebelah, badane melu sebelah. Repot. Mulanya identitas kemadhaban di dalam Nahdlatul Ulama sangat kuat, berkembang 100 tahun. Indonesia adalah kiblat Sunni di dunia. Mayoritas Sunni ada di Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Maroko dan lain sebagainya. Dan kita menjadi bangga dengan mayoritas Sunni, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Penduduk dunia sing muslim mayoritas gue ahlu sunnah wal jamaah. Sing mayoritas sendunya gue anak nang Indonesia diantaranya. Sing mayoritas nang Indonesia gue anak nang Cilacap. Sing mayoritas nang Cilacap gue anak nang Kalijeruk. Jadi kita ini penyangga mayoritas Sunni di seluruh dunia. Hari ini juga ada tantangan. Ini mulai dari Donald Trump ya. Kekuatan Sunni memang tidak sebagaimana kekuatan Syiah yang direpresentasikan oleh negara Republik Islam Iran sing wani terang-terangan gelut karo Donald Trump. Yemen. Tapi pada akhirnya gelombang antara Sunni dan Syiah ada yang menghendaki Islam baik, orang usah Syiah, orang usah Sunni. Dan itu nggak bisa Pak. Saya nggak yakin itu bisa disatukan karena sejarahnya berbeda-beda, peradabannya juga berbeda-beda, perangkat peradabannya juga berbeda-beda. Sing bahaya memang kemudian adalah militansi kita sebagai kaum Sunni. Indonesia dalam konteks perang Iran, Israel dan Amerika dan wali Donald Trump bingung. Wong begitu masuk bond of peace ala Donald Trump untuk masa depan Palestina, Indonesia lewat Prabowo ada di sana, tapi tiba-tiba serangan-serangan itu muncul, perang-perang itu muncul sampai hari ini. Maka peran Pak Prabowo juga sangat kurang tepat. Di dalam negeri disibukkan dengan urusan MBG. Yang jenengan sing guru ya melasi lah. 10 tahun biata bakti kalah kalau kepala SPPG sing bene jabat telung bulan. Wis langsung montoran sih. Ngati-hati. Jadi hati-hati. NU juga dipandang sebagai termakan oleh praktik-praktik MBG. NU menjadi dibilang pro pemerintah. NU yang pro pemerintah karena pemerintah ini sah. Alih-alih presiden kurang berbicara di level internasional, sing disowani kedubes Palestina malah PBNU. Sing disowani kedubes Iran malah PBNU, sing disowani nang PBNU malah
Duta Besar Amerika Serikat. Artinya nopo? PBNU dengan semangat misi kemanusiaannya tetap bisa mengambil peran secara internasional. Jadi kita yang di bawah itu orang usah mikir perang Iran, orang usah lah. Orang tekan juga ngomong kayak gini metu dewek, orang duwe konsep ijing-ijing metu. Nyatanya seperti itu. Yang kedua, maksud berjamiah di dalam Nahdlatul Ulama, kata Hadlatul Syekh, adalah untuk saling memperkokoh antar pilar satu dengan pilar yang lain. Wa mu'adadatu ba'duhum ba'du. Saling apa ya? Nek begisting iku napa jenenge? Wesi sing saling berkait. Dan jenengan sami niku tidak lain adalah pilar niku saka utuh, bisa dilihat dari luar bentuknya tembok, lebih dalam lagi anak wesine, mungkin lebih dalam lagi anak pipa dan lain sebagainya. Kader niku bahasa Latin kadre, maknanya nopo? Bingke. Jadi ada gambar presiden kayak orang dibingke, ditempel nak di dalam ya orang kempes. Bingke yang seperti itu bisa berfungsi secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal menjadi bingke, secara vertikal menjadi pilar. Balai desa Kubang Kangkung kuat karena pilarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2 20 pilar. Aku ora khawatir 450 garis 150, ora khawatir sebab sing 150 ini adalah kader pilar Nahdlatul Ulama Kabupaten. Wis diomongna bola-bali melu PKPN telung dina jenengan digodhong panas lan telas di dalam panitiane kipas angine ya persis kayak mancung ing sine manggar. Kapan manggar meletek ana sing tiba ora akeh dibayat pambengi ngesuk wis klepek-klepek gue kader tipe manggar. Apa kabeh manggar dadi tembuluk? Ora, yang anak kader tipe tembuluk. Apa tembuluk kabeh dadi cengkir? Ora, wong giliran cengkir mulai-mulai malah kenang Mbah Dukun. Gua urusan persiapan bayen, Mbah Dukun boleh diceng. Apa kabeh cengkir dadi degan? Ora, mulainya ada kader tipe cengkir, ada tipe kader tipe degan. Ya degan malah si mani. Musimnya panas, bakul es degan, angger ngepet degan mesti karo tundunane. Jadi nggak ada tipe kader tipe degan sing dipet terus engko dadi kelapa. Ora kabeh degan dadi kelapa. Gimana? Wis enteng nang bakul es. Sing berkesempatan dadi kelapa dilalah kedemek nang bajing. Tahu tumon setundun anak kelapa sing wis bolong. Kelapa luwihan bajing nang kana bae. Nang dulur bae ingsine wis ora anak, banyune ya wis ora. Apa anak kader sing tipe luwihan bajing? Anak nang jero tapi kaya ora nana manfaate. Ngacung. Tapi naudzubillah nyun sewu. Seapes-apese kelapa
kelebihan bajing kapan diunduh kena diplatok kena kanggo suluh sedablek-dableke kader sing ora tahu berkegiatan kadang-kadang tetep ana manfaatnya apa asal orang sang ngomong wis manfaat lah menu rembugan ora apa diomong wis dadi keputusan diudari ya gue kira-kira lah si kader tipe lewian aja diterusna udah di kader. Nah kelapa sing setulun gue diunduh ana sing didol tepese kanggo gawe bathoke kanggo gawe kelapane juga kanggo gawe banyune juga kanggo sing ora diplathok disisakena nggo ditanemani men engko tukul metu kelapa. Artinya nopo? Tidak ada yang sia-sia di dalam kaderisasi Nahdlatul Ulama. Siapa ya? Nomor 3, waduhurul hak. Maksud ber-NU niku dalam rangka nopo? Ndohirakan kebenaran, menyuarakan mengawal kebenaran. Mila nopo niki levelnya mboten namung level kebenaran dalam konteks keagamaan. Nek kebenaran dalam urusan keagamaan wis kowe mesti dadi wilayah Nahdlatul Ulama. Mulane wingi ya nyuki nggo titik. Surya PPNU ya Holil Nafis sing pengurus pusat UI kan pada saat sidang isbat sempat menyatakan hasil Baksul Masail NU mengharapkan di luar yang berwenang untuk mengumumkan waktunya masuk Idul Fitri maupun waktunya masuk bulan Ramadan haram. Tapi sebab si dikawanang NU ya memang NU pernah melakukan ini. NU punya pedoman akhirnya NU dibully. Kebenaran seperti apa yang disuarakan oleh Nahdlatul Ulama? Satu, menyatakan dengan sepenuh jiwa raga bahwa penjajahan harus dihentikan. Penjajahan harus karena dari sudut pandang manapun penjajahan adalah kebatilan. Yang diperjuangkan paling puncak dan menegakkan kebenaran adalah tumbangnya penjajahan dan berdaulatnya negara Republik Indonesia NKRI. Tidak hanya urusan kebenaran dalam konteks agama, kita ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri orang mempan, tapi ketika dilaksanakan secara berjamiah itu memiliki kedudukan yang kuat. Yang selanjutnya maksud dari ber-NU adalah wasofa'ul qulub. Ke urusan hati, Pak. Urusan ber-NU niku hakikatnya adalah secara pelan-pelan dan terus-menerus nata ati. Sebab ati dalam pengertian fuad niku menjadi poros pengendali arah kehidupan ini. Ketika hati kita beri asupan-asupan yang bersifat keagamaan dan itu mengarahkan, mencerahkan, tentu dengan ber-NU hati kita mestinya lebih bagus. Aja malah nang NU hati ini jadi betul sakit. Yang selanjutnya wartolabul faidah, golek
kebermanfaatan. Niki kulo gak ada inspirasi kenapa ngalor ngidul kudu ngalor ngidul gawa berkat aja mandeg nang kono, ngetan ngulon kudu gawa manfaat aja berkat masih wis ngetan ngulon gawa manfaat. Niki wis cocok kali dawuh Hadratus Syekh wa thalabul faidah. Kemanfaatan yang seperti apa? Ya kehadiran NU secara organisasi wis nyata dirasakan masa manfaatnya nopo dereng. Nek derengnya digoletaken kepriye carane men manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Sekarang kalau satu manusia bisa bermanfaat kepada orang lain, bagi yang lain, bagaimana kalau kumpulan 450 kader bermanfaat? Tentu bisa, manfaatnya itu bisa tinggal-tinggal, bisa 4.000, bisa 45.000 dan lain sebagainya. Pondasi kita sudah kuat, hanya kadang kita berhenti pada tataran konsep. Niki dawuhe Hadratus Syekh lho. Nek kula cara nerangakene keliru ya maklum, kula baru isi ngaji. Nyong instruktur kan anu mung label tok. Dhewe instruktur nasional. Ya berkait itu dadi instruktur nasional, dadi nyong bola-bali numpak kapal terbang. Meskipun numpak motor wabur ya kepengen arep medhun barang iki sesuai temen ora tekan-tekan. Kalau kayak kalau keberkahannya di antara itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau tidak salah yang keenam, maksud dari ber-NU, maksud dari hadir lahir adanya Jamiah Nahdlatul Ulama atau berkumpul di dalam Nahdlatul Ulama adalah waziyadatul ilmi. Percuma berkumpul di dalam jamiah, berkumpul tapi orang nambah ilmu. Maka konten dari Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang wajib dipertahankan adalah ngaji. Yang ngaji ala Pak Yusuf, ala Rois Surya yang lain kan sedikit kajian kitab. Kajian boten sing ngaji kan ini kan apa selingan lah. Wong isi betak ruwokna be alhamdulillah. Wis enteng 5 kipase enteng 5 wis lemes ganti maning gitu. Yang kondisi nang kene be anak jaman aja khawatir nyumpul ini. Niku saya ulangi lagi, makosid atau maksud dari berjamiah Nahdlatul Ulama ini untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Satu, merajut pertalian ilmu yang berbasiskan para imam madhab. Maka sampai kapanpun NU paling depan urusan bermadhab. Maka fakta sampai hari ini pun ketika dinyatakan madhab Syafi'i adalah madhab mayoritas muslim di dunia, yang menjadi mayoritas pengikut madhab Syafi'i ada di Indonesia, ada di Jawa Tengah, ada di Cilacap, ada di Kubang. Yang kedua, menguatkan satu dengan yang lain. Filosofinya tadi pilar, menyuarakan kebenaran, noto ati, nambah ilmu. Niku kuncine maksud dari berjamiah, berkumpul, yang kemudian dikemas oleh Hadratus Syekh dan para kawan-kawannya ke dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah Nahdlatul Ulama punya konun asasi, punya ADART, punya aturan. Dulu ADART turunannya peraturan organisasi.
Sekarang adik-adiknya turunannya adalah peraturan perkumpulan. Semua ini diperlukan agar apa? Organisasi ini tata aturannya kelak bisa memperbaiki kondisi internal. Salah satu keberhasilan koin NU Cilacap, salah satu keberhasilan niku karena satu aturan, dan ini susah sekali ditiru oleh PCNU lain. PCNU lain yang datang studi banding ke Cilacap itu mental ketika tidak mampu menyatukan aturan. Seperti ini satu aturan esiana singgawe kaleng dewek, anak sing maju dewek. Gue pengurus NU mani, ya angel. Jadi selalu ada ya tantangan bahwa ittihad, persatuan dalam rangka taat aturan, persatuan dalam rangka mempraktekkan program itu juga punya tantangan tersendiri. Kemarin mungkin viral, jadi kan menangi video share-shareannya video Pak Said Akil. Satu, dia bicara tentang menyatukan seluruh aset Nahdlatul Ulama. Lah orang panas kepini wong galbina di WNI video Muhammadiyah asetnya triliunan. Sekarang lanten top saya yakin 5 miliar lebih. Kalau mau pendataan ulang Masjid Tanah Lahan Wakaf aja mung didata tok Pak Kiai, jajal diperkirakan nanggono lahan wakaf kisaran regane pira. Dadi metu angka. Ora mung metune meter tok. Ya, ada masjid berdiri di atas tanah wakaf. Dihitung bangunan masjidnya pira di nominalna. Lemah pirang ubin dinomilana ditokna hargane. Jadi masjid bangunannya misalnya 2,5 miliar, lahannya sekian meter muncul 2,3 miliar kan kena beda siji bangunan karo siji tanah seketon 4 miliar telu. Mung dheweke urung tekan mengono. Wis dipanas-panasi nang ormas sebelah esi urung gelem temandang baik. Karena itu mungkin belum menjadi kebutuhan kita. Berapa aset NU? Berapa aset muslimat? Ketika dijadikan satu, saya yakin sebagaimana Pak Said Akil Sirot 1.000 triliun pun lebih untuk Nahdlatul Ulama. Kita coba nanti akan kembangkan lewat lembaga wakaf lah ya. Di kita juga masih lembaga. Bapak Ibu, kader penggerak itu semuanya. MBC itu kawanten mbuh kapan maning arep melaksanakan PKP. Maksudnya begini, yang sudah ada ketika dirajut ulang secara pelan-pelan itu tetap berpotensi untuk menjadi pilar penyangga Nahdlatul Ulama di kaum. Makanya butuh data. Mas Ato sudah kita kasih data. Sekarang sudah mulai harus dihitung. Sing pernah PKP itu sekang ujung manik pira. Kubah Kangkung pira. Bojong pira. Contoh, sing nang ujung manik kader penggerak NU pira, sing dadi pengurus NU pira, sing dadi pengurus Bandung pira,
sing dadi anggota NU pira, sing dadi anggota Banom pira. Dadi kok keton ana manfaate kabeh. Selama ini kita tidak pernah bermain data. Kita menganggap data ini hal sing remeh. Paling data diperlukan yang menjelang pil baru yang besar. Maka sebenarnya ketika PWNU Jawa Tengah memiliki program Sisnu dan Sipnu yang waktu itu PCNU Cilacap terbaik di Jawa Tengah, tapi karena ganti pengurus Sisnu karo Sipnu ora diopeni karo pengurus sing anyar. Jadi yang ranting-ranting nang grup ranting pada gugus masalah Kartano Sisnu, jawabannya ini. Sementara pada saat yang sama PBNU mengembangkan transformasi digital. Niki mantan kekinian, informasinya lebih up to date. NU PBNU hari ini sudah punya digdaya, digitalisasi data dan layanan. Per 1 April SKMBC-NU yang diterbitkan oleh PCNU harus merupakan produk digdaya persuratan. Digdaya persuratan itu surat KB mau diketik secara manual, tapi output dan tanda tangannya itu secara digital. Jadi pada saatnya nanti ketika sudah berlaku di MBC Kabupaten, tidak ada satu surat pun yang Rocky Suriah tidak mengerti, karena Rocky Suriah tanda tangan cukup nunjuk HP. Orang bisa Mas Paing kalau Mas Rusdan gawe surat logo-logoan orang bisa. Nek zaman wingi kan wis gawene surat ya angel, kertasnya nang omah sebelah, mesin ketiknya nang kanan, maju titik kertasnya nang kene, laptopnya nang. Loh, sekretariat NU ranting kan laptopnya biasanya nang TPI ya, sebab pengurus ranting dari guru. Ya kita akui saja. Tidak ada lagi model apa istilahnya tanda tangan dengkul ya orang, tanda tangan kok dengkul ini maksudnya ya tanda tangan dengkul, maksudnya tanda tangan sing dengkuli, sing dipalsu. Tempo hari lah Kiai ini cukup ditelepon, Pak Kiai tinggal surat dengan tanda tangannya scan scanan baru gue tekan apa orang bu, sebab sing nganter undangan juga transportnya kurang. Akhirnya Kiai ini apa ya na undangan, iya lah wingi wis telepon lah nyuruh masa tanda tangan orang kok. Jadi anak undangan lah gue sini kita kemana rumah gue scanan siapa malah orang ngerti. Sekarang semua itu mau dilewati. Digdaya persuratan. Ketika masuk ke MBCNU, ini sudah luar biasa. PCNU se-Indonesia pun ada yang masih belum menggunakan digdaya persuratan. Nanti ada digdaya kepengurusan. Jadi seluruh pengurus yang ada nanti diinput ke dalam digdaya kepengurusan akan muncul si A si B-nya siapa. Nanti ketika digdaya kepengurusan dan digdaya persuratan dipadukan dengan kader, sistem informasi kaderisasi di PBNU, akan kelihatan ke pengurus sing ngurung melu PDPKPNU akan kelihatan. Jadi anu wis tau melu lan anu sertifikatnya hilang. Lagu lawas. Lah wis mondok 7 tahun masa pun melu kaderisasi sing melu 3 dina. Ya ora titik sing kaya gue. Padahal syarat menjadi pengurus antara lain harus ikut kaderisasi.
Kawunganten sudah lebih. Nanti kita tingkatkan porsinya ke level anak ranting. Jadi ada ideologisasi lewat kaderisasi sudah berjalan, sudah dilakukan. Luntur apa ora tergantung penempaan selanjutnya. Pisau ora tau diasah, suwe-suwe ya karaten gedul. Jadi menjadi tanggung jawab bersama di antara kita membudayakan kader. Jenengan sing misalnya pengen fokus urusan kemasjidan dicekel main kon ngrewangi lembaga takmir. Jenengan sing punya konsentrasi ke lembaga pendidikan dicekel kon masuk ke wilayah pendidikan LP Ma'arif. Kita skemanya akan seperti itu. Kita berharap MPJ Kawunganten ada inovasi. Nyuwun sewu, jane nyong ya nu dipasrai MPJ Kawunganten jane. Tapi nasi kayak keadaan ya. Arti pamer nama nih tingkat MPJ lain ya. Tapi kalau saatnya harus disampaikan, akan kita sampaikan bahwa dari banyak poin faktanya Kawunganten pasti lebih unggul dibanding dengan yang lain. Ya kalau takon Mas Pak Eng mesti ganti burung ketua ranting Kawunganten lor Kawunganten mesti ganti burung. Ya segera diganti. Orang lindung Mas Harun wis urusane nang kabupaten. Wong nyong sing lantik nang masjid. Nah, nanti kenapa Mas Harun harus diganti? Agar tidak tumpang tindih jabatan. Nyong wis ngintip nang SK dari wakil ketuane mung siji, apa gue otomatis jadi PJ ketua gue yang kalah. Nek bisa digawe gampang, kenapa digangel? Ora cocok dulu. Lah mawi dipilih gandung. Misalnya seperti itu. Jadi ada urutannya seperti itu. Gak boleh biar konsentrasi di tingkat cabang. Koin Kawunganten insya Allah masih 6 besar sekabupaten. 6 besar ya. Ya nyuruh saya wes kalah harus sugian. MBJ nyong kan sugian. Tapi begini ya diselidiki jare nyong termasuk sing pengurus NU orang anak kaleng nang umah ditilingi mari ngomah ditilingi. Nyong ya orang ketang 10.000 setiap bulan ya ngisi kowe. Wong ngampune mau semeno. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita petik dari momen hari ke hari kita ber-NU? Mudah-mudahan satu, niat kita ber-NU selalu diperbarui. Diperbarui orang-orang kudu dirubah gitu, diperbarui dalam hal semangat. Yang kedua, khidmah kita nanti, khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama nantinya harus pada level kerja nyata. Berarti kon kerja nang NU yang ngabdi lah, tapi ada nuansa kerja. Ngabdi tok pendataan orang dikerjakan ya pulpene garing. Misalnya seperti itu. Kerjanya tadi itu kudu koheren. Koheren itu ya PCNU A kan nanti ya A, kira-kira seperti itu. Orang PCNU A, PCNU B, ranting C, anak ranting Z, ini kan jadi orang menyimpulkan persatuan beras, misalnya seperti itu. Karena kita butuh semangat dalam hal menegakkan aturan. Harus sinergi.
Kita bisa mempertahankan koin tanpa gejolak yang cukup berarti itu karena kita ada pada tanggung jawab yang sama dan yang terpenting dalam kasaran yang sama. Alhamdulillah wis 6 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun tekan sini. Urung ana PCNU se-Indonesia sing nandingi penghasilan koin NU Cilacap. Urung ana. Mulane aja disogroki. Anak sing kadang nyogrok. Kawunganten mau tuh, ya mungkin kawunganten mungkin tanggane lah. Oh, hal seperti itu orang ngerti ya. Ingat, di situ ada amanah umat yang tidak boleh kita selewengkan sedemikian. Sinergi antar badan otonom dengan NU. Platform pembiayaan kegiatan NU lewat Lazisnu adalah platform pembiayaan yang paling ideal saat ini. Ada sosial, keagamaan, ekonomi, kelembagaan, bencana, itu yang paling ideal lagi. Artinya apa? PBNU itu belum bisa membuat skema bagaimana program berbasis biaya atau biaya untuk pembiayaan berbeda nih, program berbasis biaya biasanya biayanya pun onten, tapi nek biaya menyesuaikan program nek orang anak biaya programnya mesti orang ya, niku beda. Dan Lazisnu lewat PP ini mendidik kita bagaimana tertib. Seperti kadang-kadang ya kita sendiri koreksi untuk internal kita belum sepenuhnya patuh dan tunduk pada aturan main yang ada. Jere ribet lah, jere ini, jere itu, enggak bisa. Kalau kita tidak mau masuk ke wilayah itu, 3 tahun yang akan datang kita akan semakin ketinggalan. Koheren, sinergi terukur dan terencana. Semua itu kita luncurkan dengan program layanan. Oleh sebab itu lewat konferensi cabang PCNU Cilacap fokus kepada layanan yang diharapkan kader penggerak NU di level yang ada bisa menyesuaikan, memperhatikan, menggali, kalau mau berpartisipasi di dalam proses layanan-layanan yang ada. Jam kali 11 kurang 5 menit. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan. Mboten susah-susah amat. Inti pesannya itu sederhana. Aja goyah gandolan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama pun, sebab sejarahnya panjang. Lewat PDPKP itu pun hanya disampaikan ya beberapa cuplikan-cuplikan saja. Istiqomah yang kita usahakan, kita nggak ngerti akhir dari perjalanan ini akan kemana, tapi ada yang menjadi panduan buat kita berjalan bersama dan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Rambu-rambune jelas, rambu-rambune jelas. Satu, saya kembali lagi ke Pak Antikannya Hadratul Syekh. Dalam konteks berislam, kita menguatkan pilihan Islam yang bermadhab. Yang kedua, kita jangan pernah lengah bahwa kita yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang di badan otonom maupun yang di NU, semuanya adalah pilar, penyangga, penguat, ada pada posisinya masing-masing, sehingga sebagai sebuah bangunan NU kelihatan kokoh. Kemudian bertambahnya ilmu, bertambahnya faedah-faedah kemanfaatan
kesempatan ini yang akan kita buru di masa yang akan datang. Tantangan kita semakin berat. Oleh sebab itu, kader penggerak itu harus senantiasa waspada secara pribadi maupun secara organisasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti doa kita serahkan kepada beliau-beliau yang ada di belakang. Saya hanya mengantarkan saja tadi di belakang aja ngomong pengarahan lah, mau diarahi baik angel kan, sambutan dari dawa temen ngaji orang anak dalile belas yo ngaji organisasi orang usah kakek alaikum bisawadil atum niku wis cukup. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin mim ba'di niku wis cukup. Alaikum bil jamaah wa man syadda ilan nar itu pun cukup. Dalil berorganisasi niku sambut cukup. Dan insya Allah NU ada dalam semangat berorganisasi yang ada di atas koridor Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang sekali lagi sanadnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang bisa dibawa pulang silakan, yang baik diambil, yang jenengan malah tambah bingung ya tidak masalah. Kalau bingung berarti otak bekerja. Nek bingung justru otak bekerja. Jadi aja nyalahna wong bingung. Wong bingung kadang sementara. Nangkene ana sing bingung Masjid Agung madhep kidul. Wong kawangan nang kota Masjid Agung Cilacap madhep kidul. Ya sementara tok lah. Ngliwur sithik wis tekan Kubang aku ya wis madhep wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara dan tentu saja kepada hadirin yang sudah menghidupkan acara dari awal hingga akhir. Semoga setelah rencat semangat harokah full kembali untuk berkhidmat di NU, jangan jadikan hari ini sebagai akhir tapi sebagai titik awal perubahan yang positif. Sebelum menutup acara, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, hilaf dalam bertutur kata, dan kekurangan dalam penyajian acara. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhir kata kami undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Matis. Dan untuk selanjutnya adalah musyafahah. Nanti kami mohon kepada para masyayikh, para kiai untuk bisa turun dari arah timur langsung salaman ke barat, dari kiri ke kanan muternya. Terus yang perempuan nanti juga perempuan, ibu-ibu punyai silakan di depan untuk saling bersalam-salaman ya. Monggo sarang-sarang. Pakai Suhud, pakai Muslimun Ahmad, pakai dan kiai yang lain monggo untuk berdiri sambil membaca sholawat bersama. Sallallahu ala Muhammad
Panggilan pada beliau Bapak Kiai Amin Taungan Kidul, Bapak Kiai Amin Babakan, Bapak Kiai Muhtadi, dan